Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela, Arbela Diri Abadi. Bab tahun 1656 sampai tahun 1660. Tagar Charlie Hong dan 6 jalan datang ke Manchu tanda pagar. Melihat kata-kata yang bergulir di halaman, Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Sebuah buku tanpa kata-kata, kamu cukup manusiawi saat ini. Sekelompok murid perempuan berdiri di sekitar, pipi mereka merah dan sedikit malu. Mereka melihat Charlie kencing. Charlie terbatuk-batuk, menarik celananya, dan berkata dengan penuh arti, tidak dapat disangkal bahwa saya sedikit lebih marah hari ini. Paman Guru Ye lapar. Cukup lapar. Charlie menyentuh perutnya. Murid perempuan itu tersenyum, mengambil buah spiritual, dan menyerahkannya kepada Charlie. Charlie tidak sopan. Dia biasanya bisa memasukkan satu buah spiritual ke dalam satu suap, tapi kali ini dia harus memegangnya dengan kedua tangan kecilnya dan memakannya. Murid perempuan memandangnya dengan mata besar. Charlie, seorang anak kecil, sangat gemuk, yang membuat beberapa dari mereka menjadi lebih keibuan. Abaikan aku, pergilah berlatih, kata Charlie, mengeluarkan beberapa gulungan rahasia kuno dari tas penyimpanannya. Mereka semua tidak memiliki keterampilan rahasia, dan dia tidak pernah pelit terhadap muridnya. Murid perempuan sangat gembira dan mengambil gulungan rahasia, tidak lupa memberi hormat kepada Charlie. Murid biasa jarang mendapat kehormatan ini. Mereka tidak pergi jauh, jadi mereka menemukan beberapa tempat untuk duduk bersila di puncak Gadis Giok, memahami metode rahasia sambil menjaga Charlie. Charlie adalah sosok legendaris yang telah menulis banyak mitos. Sebagai murid bulan sabit, mereka semua menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk dikirim ke puncak Gadis Giok untuk merawatnya. Charlie juga duduk dan menyangga tongkat di puncak gunung. Lalu dia menaruh kitab suci tanpa kata di atasnya, basah kuyup dengan air seni dan harus dikeringkan. Dia meninggalkannya begitu saja, memegang dagunya, menatap buku itu dengan bingung. Setelah menenangkan diri dan memikirkannya, peremajaannya tidak ada hubungannya dengan buku tanpa kata. Masalahnya masih ada pada dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa dia adalah orang mati, ada di dunia dalam wujud orang hidup, dan segala macam omong kosong bisa saja terjadi. Angin sepoi-sepoi hampir menerbangkannya dari gunung. Untungnya, sebuah tangan giok menangkapnya dan membawanya kembali. Aroma wanita itu meluap dan menyegarkan. Ketika dia melihat ke belakang, dia menyadari bahwa itu adalah Yelena, dengan mata yang indah seperti air, berkilau. Aku hampir jatuh. Charlie menyesuaikan kerah bajunya, dan yang terpenting, mengangkat celana pendeknya. Aku tidak menyangka kakak muda Ye menjadi begitu manis ketika kamu masih kecil. Yelena tersenyum, berlutut, mau tidak mau mengulurkan tangan gioknya, dan mencubit wajah kecil Charlie. Kamu sangat manis ketika kamu masih kecil. Charlie duduk bersila. Aku samar-samar ingat ketika aku bertemu kamu 300 tahun yang lalu, kamu juga montok dan memiliki ikat pinggang kecil. Itu aku. Yelena tersenyum. Aku juga memilih nama itu. Charlie terkekeh. Kenangan fana yang berharga. Yelena juga duduk, memeluk lututnya dan melihat ke kejauhan dengan ekspresi bingung. Setiap tahun selama festival Qingming, saya akan membakar dupa untuk diberikan kepada orang tua saya di dunia ini. Mereka telah meninggal selama bertahun-tahun dan saya merindukan mereka. Charlie tersenyum, tanpa menjawab, dan melihat ke kejauhan. Yelena setidaknya bisa mengingat seperti apa rupa orang tuanya, tapi dia belum pernah bertemu orang tuanya. Sayang sekali, meskipun dia membencinya, dia juga punya harapan. Tahun-tahun telah berlalu terlalu lama, dan jalan ini telah dilalui terlalu lama. Apa yang disebut kebencian telah lama dipandang remeh dan menghilang bersama angin. Yelena pergi, punggungnya sedikit suram dan menyedihkan. Charlie juga membuang pikirannya dan mengambil buku surgawi yang telah dikeringkan. Dia duduk di sana sepanjang hari, membaca dengan cukup serius. Selama periode ini, para murid perempuan muncul beberapa kali. Melihat Charlie cukup serius, mereka tidak mengganggunya dan hanya meninggalkan banyak buah spiritual. Para pelacur seperti Ervin, Bradley dan Nuada juga datang ke sini beberapa kali, selalu ingin datang dan menggoda Charlie sebagai seorang anak kecil. Namun, keberuntungan mereka tampaknya tidak terlalu baik. Begitu mereka naik ke puncak-puncak Gadis Giok, kaki belakang mereka dikirim langsung kembali ke kampung halaman mereka oleh dua tetua langit dan bumi, masih sangat energik. Dibandingkan dengan harta karun hidup seperti mereka,
jauh lebih normal bagi Darius Yang dan yang lainnya untuk datang berkunjung, dan kedua tetua langit dan bumi tidak ikut campur. Saat malam tiba, Charlie tertidur saat membaca. Saat dia menutup matanya, dia merasakan cahaya peri bersinar di langit yang berkabut. Warnanya penuh warna dan indah. Charlie tiba-tiba membuka matanya, melihat sekeliling, dan kemudian mengangkat wajah kecilnya. Orang tua, apakah kamu melihat cahaya berwarna-warni? Tidak sama sekali. Kedua tetua langit dan bumi menjawab, keduanya tertidur. Itulah yang aku lihat salah. Charlie mengusap matanya yang besar. Charlie, ada lagi angin sepoi-sepoi bertiup, dan bayangan indah jatuh di puncak gunung, dengan nada terkejut dan ragu-ragu. Charlie mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah gadis Hong, secantik makhluk abadi. Kembali ke masa muda, bagaimana ini bisa terjadi? Gadis Hong tampak aneh, menatap Charlie dari atas ke bawah, tidak dapat melihat alasannya. Kamu merindukan gurumu lagi, jadi kamu datang ke sini untuk menemuiku. Charlie mengambil buah spiritual dan mengunyahnya dengan nikmat. Panggilan gerbang Tianxuan baru saja lewat. Gadis Hong berjongkok, ekspresinya masih aneh, bagaimana situasimu? Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, jadi jangan tanyakan itu. Charlie menitikkan air mata jika dia berbicara terlalu banyak. Reputasinya seumur hidup hilang. Kalau begitu aku harus menggendongmu. Gadis Hong juga menunjukkan ekspresi keibuan, menggendong Charlie, mencubit wajah kecilnya, dan menyodok perutnya. Ini, panggil Bibi. Kakak, tolong turunkan aku. Charlie mengutuk. Kamu tidak besar, tapi kamu memiliki temperamen yang buruk. Gadis Hong merasa geli. Mata besar Charlie berputar, dan tangan kecilnya dengan sadar merogoh bra gadis Hong. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya. Pipi gadis Hong memerah, dan percikan api tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Tidak masalah jika anak kecil biasa menyentuhnya. Kamu berumur lebih dari 300 tahun, dan kamu masih berani makan tahu ibuku. Aku akan mengalahkanmu. Di tempat, Charlie meraih salah satu kaki gadis Hong, dengan jari kaki menghadap ke atas dan kepala menghadap ke bawah, lalu mengangkatnya. Kamu menyentuhku duluan, teriak Charlie. Kalau begitu kamu bisa menyentuh payudaraku. Gadis Hong sangat marah. Dia melambaikan tangan gioknya dan menamparkan pantat Charlie. Suaranya sangat jelas hingga dia hampir membuat Charlie menangis. Sentuh saja, lalu kenapa? Charlie sangat tidak tahu malu. Hei, gadis Hong marah dan ingin menamparnya beberapa kali. Untungnya, Charlie masih kecil, atau dia akan didorong ke tanah dan dipukuli sampai mati. Puncak gadis giok benar-benar hidup. Suara berkabut terdengar, dan seseorang datang lagi. Setelah melihat lebih dekat, itu adalah Lana Chu. Ekspresi Lana Chu juga sangat aneh. Setelah turun, dia melirik ke arah gadis Hong, lalu ke Charlie yang sedang digendong oleh gadis Hong, dan akhirnya melihat ke arah gadis Hong. Kamu tidak melahirkannya, kan? Kamu tahu itu Charlie. Hei, Lana Chu segera mengulurkan tangannya dan mengambilnya dari tangan gadis Hong. Dia juga melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengapa kamu diremajakan? Bisakah kamu meletakkanku dulu? Garis-garis hitam mengelilingi wajah Charlie. Sungguh memalukan untuk digendong seperti ini. Lana Chu mudah diajak bicara, dan akhirnya membiarkan Charlie mendarat di tanah, dengan senyuman di wajahnya. Ini benar-benar baru. Lucu sekali. Wajah merah muda Charlie sehitam minuman bersoda, dan pantatnya semakin menyakitkan. Tidak masalah. Lana Chu tersenyum lebih cerah, mengeluarkan sepotong kristal memori, dan secara langsung memperluas penampilan berdaging Charlie, yang benar-benar menarik perhatian. Kamu harus mengambil ini kembali dan mempersembahkannya sebagai persembahan. Gadis Hong juga menerima gosokan, aku juga memukul penguasa istana surgawi. Aku sakit. Mau kemana? Kedua gadis itu mengangkat tangan dan menarik kembali Charlie. Kemudian mereka menempelkan satu pipinya ke wajah Charlie, mengangkat kristal memori, dan mengambil foto bersama. Untung saja teknologinya kurang berkembang, jika tidak, kedua pelacur menganggur ini pasti akan pamer di lingkaran pertemanan mereka. Itu adalah istri Charlie Hong. Kedua tetua langit dan bumi mengatupkan tangan mereka, bersembunyi di kehampaan yang berkabut, dan tidak melihat ke bawah. Sepertinya namanya adalah Lana Chu, dari keluarga Sekte Surga. Statusnya dalam hidup ini benar-benar mulia. Dia adalah murid Dewa Pedang. Ada juga gadis Hong, dia murid Master Alkimia. Aku mendengarnya di Xuan Huang, sebuah pedang mengirim putra Dewa Alkimia ke neraka. Keduanya berbicara dengan gembira. Saat mereka mengobrol, leluhur langit mengerutkan kening dan melirik ke arah langit gelap,
orang tua, apakah kamu melihat cahaya berwarna-warni? Seseorang sedang mengintip ke sini, kata leluhur bumi sambil berpikir keras. Sepertinya Sang Dewi mengirim kita berdua ke sini bukan tanpa tujuan. Kesadaran ilahi lelaki tua itu langsung menyebar ke seluruh langit ke segala arah. Leluhur bumi menjentikkan jarinya pada cahaya ilahi, meleburkan metode rahasia, dan bergabung ke dalam kehampaan. Di bawah, Lana Chu dan gadis Hong akhirnya berhenti, melihat kristal memori dengan gembira. Ini salahmu kalau kalian berdua tidak bisa menemukan Charlie Hong. Charlie sangat marah. Jika kekuatan bertarungnya masih ada, dia pasti akan menangani kedua gadis ini. Jangan membuat masalah, seriuslah. Lana Chu mengambil kristal memori, menyodok perut Charlie, dan bertanya, kamu pernah berkata bahwa ketika iblis bermanifestasi, Charlie Hong pasti akan muncul, kan? 6 jalan. Charlie mengangkat bahunya, jadi, kalian berdua harus yakin bahwa kalian tidak menyadari bahwa kalian memperlakukan orang yang salah setelah kalian melepas pakaian kalian. Tidak masalah, mereka terlihat persis sama. Oh, biarkan aku pergi. Jika kamu memberitahuku, aku terlihat sama persis dengan mereka. Jika kamu memberitahuku, aku akan tidur dengan kalian berdua. Lupakan saja, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Lana Chu dan gadis Hong menatap Charlie dengan jijik, dan kamu tetap berada di tubuh bagian bawah Charlie lebih lama. Dia tidak tinggi, jadi penisnya tidak akan terlalu besar. Ini sangat memalukan. Charlie membuka celananya dan melirik ke dalam pada pria kecil itu. Istri tuan, beritahu saya jika Anda memberi anak ini He Huan San, apakah itu akan membunuh siapapun? Ada banyak dari mereka di puncak gadis giok. Dia dalam keadaan sehat. Dia akan baik-baik saja jika dia makan lebih sedikit. Kalian berdua, jalang. Charlie mengutuk, berbalik dan lari lagi. Dia terhuyung-huyung dan tersandung lebih dari sekali. Dia bangkit dan terus berlari, berguling dan merangkak. Di belakang mereka, tawa terus berlanjut. Kedua wanita itu memegang perut bagian bawah dengan tangan dan tertawa terbahak-bahak hingga air mata memenuhi sudut mata mereka. Lana Chu dan gadis Hong pergi, yang satu adalah istri Charlie Hong dan yang lainnya adalah murid Charlie Hong, seperti dua saudara perempuan. Kunjungan ke Sekte Bulan Sabit ini tidak sengaja mencari Charlie untuk bersenang-senang. Keduanya dipanggil oleh gerbang Tianxuan untuk berlatih di alam rahasia. Malam berubah menjadi ketenangan, dan Jade Gelpik benar-benar sunyi. Charlie kembali ke kamarnya. Si kecil begitu terkejut hingga dia tidak bisa naik ke tempat tidur. Kedua tetua langit dan bumi yang luar sedang menatapnya dan mengelus janggut mereka. Mereka berbicara dengan tulus langit ke segala arah. Mata lama mereka dalam dan tak terbatas, tidak melepaskan gangguan apapun. Di puncak gadis giok, semua murid perempuan sedang duduk bersila di depan pintu kamar, dalam barisan rapi, menunggu perintah Charlie. Charlie naik ke tempat tidur, tertidur mengantuk, dan tertidur lelap. Dalam kabut lagi, dia melihat seorang wanita dalam gaun pengantin menari dengan anggun dan anggun, suci dan tanpa celah. Dia masih tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi dia hanya tahu bahwa di dalam kabut, dia seperti mimpi, halus seperti peri, tidak ternoda oleh debu dunia. Charlie, sepertinya ada panggilan seperti itu dalam kegelapan. Itu adalah suara wanita, penuh kelembutan, tetapi sumbernya tidak dapat ditemukan. Siapa? Charlie tiba-tiba duduk, seberkas cahaya miring terpantul di wajah kecilnya, semuanya nyata, dan kemudian dia menyadari bahwa itu adalah mimpi. Siapa yang mengenakan gaun pengantin? Dia bergumam pelan, mengeluarkan gaun pengantin yang diberikan oleh Raja Manusia, memegangnya di tangannya, dan melamun. Kubilang, kita sudah lama duduk di sini, jangan berpura-pura tidak menyadarinya. Charlie terbangun dan memalingkan wajahnya untuk melihat, hanya untuk menyadari bahwa ada 3 orang berdiri di sana, menatapnya dengan mata aneh. Jika Anda melihat lebih dekat ketiga orang itu, Anda akan melihat bahwa mereka adalah Winston, Robert dan Greg. Entah siapa yang menyebarkan berita itu. Charlie berubah menjadi pria kecil. Ketiga orang itu mendengarnya dan membentuk tim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang paling penting adalah kelompok istri tangguh Charlie semuanya pergi berlatih di alam rahasia gerbang Tianxuan, jadi mereka masih takut dengan gelombang burung. Kalian bertiga tidak ada hubungannya, dan kalian datang ke sini setiap 2 hari. Charlie mengutuk, berbalik dan bangun dari tempat tidur, dan dia jatuh ke lantai dengan keras, menyeringai kesakitan. Seiring dengan berkurangnya ukuran manusia, otak mereka tidak lagi mudah digunakan. Greg datang dan menyentuh dagunya untuk melihatnya. Meremajakan masa muda benar-benar baru.
Winston dan Robert juga melangkah maju dan menyodok perut Charlie. Kudengar istrimu tidak tinggal di rumah, jadi kami datang. Ketiga pria itu menyingsingkan lengan baju mereka dan memperlihatkan gigi putih mereka. Persetan dengan nenekmu. Charlie mengutuk, berbalik dan lari. Namun, setelah berlari hanya 2 langkah, kakinya meninggalkan tanah dan diangkat oleh Robert. Kenapa kamu lari? Kami tidak akan memukulmu. Mereka bertiga menjentikkan penis Charlie dan berjalan keluar. Begitu mereka meninggalkan ruangan, ketiga orang itu segera menurunkan Charlie, karena guru kepala Alex secara pribadi membawa orang-orang itu. Ada juga sekelompok lelaki tua seperti Darius Yang, Master Daoxuan dan Frederick Su, semuanya memiliki wajah gelap dan melotot. Kalian bertiga, santai sekali, kata Alex sambil tersenyum. Tidak buruk, mereka bertiga tertawa datar dan tanpa sadar mundur. Mereka merasa seluruh tubuh mereka kedinginan dan wajah mereka terlihat sangat tidak wajar. Ayo, masuk dan ngobrol. Bradley, Nuada dan Ervin, masing-masing menyeret satu persatu, menarik mereka ke dalam kamar. Kemudian, sekelompok junior seperti Naga Awan, Naga Bulan, Lingua Kecil, Trevor dan Ernie juga menyerbu masuk. Ceritanya, seperti suara babi yang disembelih, tiba-tiba terdengar, mengguncang loteng, dan membuat jantung orang berdebar kencang. Charlie, apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Darius Yang dan yang lainnya berjongkok di tanah, mengelilingi Charlie, menunjukkan perhatian yang tulus. Penisku sakit. Mata Charlie berlinang air mata, dan dia menutupi selangkangannya dengan tangan kecilnya. Mereka baru saja menyentil penisnya, jadi aneh kalau tidak sakit. Di dalam kamar, jeritan menghilang, dan Bradley serta yang lainnya keluar. Adapun Robert, Winston dan Greg, mereka terbaring tak sadarkan diri dan langsung ditarik keluar dengan salah satu kaki mereka. Sekelompok bajingan ini melakukannya dengan enteng, bahkan sampai tidak mengenali ibu mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak punya harta tersisa untuk dijarah. Saya benar-benar memberontak terhadap Anda. Anda berani datang ke sini untuk membuat masalah. Tahukah kalian bahwa Sekte Bulan Sabit saya memiliki budaya yang kuat dan berani memainkan penis? Jika kalian ingin bermain, kami akan memainkannya, jadi kalian harus menyingkir. Ketiga barang itu terlempar keluar dari Sekte Bulan Sabit dan terbang jauh. Apa yang terjadi? Santong Tua dan Taois Yance, yang baru saja mendaki puncak Gadis Giok, mengangkat kepala dan melihat ketiga pria itu terbang keluar. Karena reputasi keduanya tidak terlalu bagus, Bradley dan yang lainnya mengirim mereka keluar, terbang lebih jauh dari ketiga orang itu. Aku tidak memprovokasimu. Santong Tua dan Taois Yance mengutuk sekuat tenaga. Apa yang ingin kamu lakukan di Sekte Bulan Sabitku? Aku tidak tahu apa yang harus kamu lakukan denganmu. Alex mengutuk satu demi satu. Aku tidak peduli betapa bodohnya kamu di kehidupan sebelumnya, tapi di sini, aku, Sekte Bulan Sabit, akan menendang kalian berdua tanpa diskusi apapun. Alex juga marah dan mengeluarkan perintah untuk memobilisasi semua master dari aula cabang pertama dan menempatkan mereka di kaki puncak Gadis Giok. Selain itu, dia juga membuat 2 daftar, salah satunya untuk orang normal dan dapat diandalkan yang bisa pergi ke puncak Gadis Giok untuk mengunjungi Charlie. Adapun orang-orang di daftar lainnya, seperti Sylvain Wu, Sawyer Niu, Taois Tai, dan lain-lain, mereka akan diusir begitu mereka datang. Kisah peremajaan Charlie memang sudah tersebar. Awan bergerak ke segala arah, dan geng-geng berlarian, semuanya dipimpin oleh para leluhur. Namun, tidak semua orang bisa pergi ke puncak Gadis Giok. Jika keluarga Haotian, keluarga Sangguan, keluarga Ouyang, dan lain laon, mereka datang berkunjung dengan tulus, Sekte Bulan Sabit tidak akan menghentikan mereka. Orang-orang seperti Sylvain Wu, Sawyer Niu, Taois Tai datang dengan tujuan menimbulkan masalah, dan Sekte Bulan Sabit tidak sopan kepada mereka. Reputasi Kaisar Manchu memang luar biasa. Tidak ada yang datang dengan tangan kosong. Harta karun bertumpuk di seluruh puncak Gadis Giok, dan semua orang yang melihatnya menghela nafas dan mendecakkan lidah. Hal ini terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Charlie, yang telah kembali ke masa tuanya, dikorbankan begitu saja. Jika ada stasiun tiket lain di bawah puncak Gadis Giok, maka monyetnya akan menjadi lebih hidup. Ayo, ambil apapun yang kamu suka. Di malam hari, Charlie membenamkan dirinya dalam tumpukan harta karun, mengambilnya satu persatu, dan tidak ragu memanggil murid perempuan untuk memilih harta karun itu. Murid perempuan itu pendiam, hanya tersenyum dan tidak menerimanya. Selama hari-hari ini, Charlie memberi mereka gulungan rahasia dan batu origin. Dia telah memberi mereka cukup banyak,
dan itu semua adalah hadiah yang luar biasa. Charlie tidak memaksakan dan naik ke puncak gunung sambil membawa tas penyimpanan. Kemudian dia menyilangkan kakinya, seperti seorang biksu tua dengan meja panjang, dan harta karun itu hikmat. Segera, energi spiritual dari langit dan bumi berkumpul dan ditarik ke dalam tubuhnya. Ini membuka lubang spiritual dengan kuat, dan energi spiritual mengalir ke dalam dantiannya seperti air pasang. Guntur langit terwujud, seperti cahaya redup yang menghilang, atau seperti api peri di masa lalu, itu memperluas dantian Charlie dan berubah menjadi danhai. Lebih banyak energi spiritual melonjak dan tidak cukup untuk ditelan, jadi tumpukan batu sumber berguna. Tumpukannya hancur, dan sumber energi batin mereka berkumpul menjadi gelombang laut, menenggelamkan Charlie. Di puncak Gunung Gadis Giok, cahaya ilahi terus berlanjut, dan kultivasi Charlie melonjak pesat. Dalam satu malam, dia melintasi 5 alam utama. Saat fajar tiba, dia sudah menjadi biksu sejati di alam surga. Melihat kecepatan ini membuat kedua tetua langit dan bumi mendecakkan lidah. Di alam surga saat berusia 2 atau 3 tahun, melihat semua surga dan 10.000 domain, selain dia, tidak ada orang lain yang dapat ditemukan. Pada hari ke-9, Dong Huang Taixin datang dan mendarat di puncak gunung. Saat itulah Charlie membuka matanya dan meregangkan tubuh dengan kuat. Tubuh seorang anak terasa sangat lucu. Dong Huang Taixin berjongkok, tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk mencubit wajah Charlie. Kamu datang ke sini untuk bersenang-senang juga. Charlie memutar matanya. Saya punya banyak waktu luang. Dong Huang Taixin duduk dan berbisik, Charlie Hong dan 6 jalan akan datang ke Manchu Agung. Kapan mereka datang dan di mana mereka sekarang? Kemarin, waktu keduanya tiba hanya berjarak beberapa saat. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, untuk menentukan lokasi, 9 kaisar dan tentara menggabungkan upaya mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Datang ke Manchu Agung. Jelas mereka berdua dengan tujuannya. Charlie merenung, matanya berkedip tidak yakin. Setengah jam yang lalu, Raja Manusia Fuxi tertidur lelap. Dari apa yang kamu katakan, tidur Raja Manusia ada hubungannya dengan mereka berdua. Itu hanya untuk menyimpulkan bahwa Raja Manusia menderita penderitaan yang sangat parah, serangan balik dan hampir menghadapi bencana lagi, kata Dong Huang Taixin. Charlie mengerutkan kening, ini agak menakutkan, siapakah Raja Manusia ini? Jiwa sisa Kaisar Agung juga mengalami serangan balik yang mengerikan. Dia bisa membayangkan betapa tidak wajarnya Charlie Hong dan 6 alam saat ini. Bahkan Raja Manusia Fuxi pun tertidur lelap. Jika orang lain mengintip ke dalamnya, mereka mungkin akan dihancurkan oleh serangan balik tersebut. Selain itu, karena keduanya datang ke Manchu Agung, dia tidak mengira mereka hanya untuk jalan-jalan, dan mereka pasti menyembunyikan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Menurut apa yang kamu katakan, 3 kemungkinannya adalah iblis surgawi, Ruoxi, atau pedang pembunuh abadi. Dong Huang Taixin berkata, mereka pasti datang untuk salah satu dari mereka. Apakah senjata kaisar menangkap gerakannya? Iblis surgawi, Ruoxi, dan pedang pembunuh abadi. Tidak bisa bersinar. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya, tidak ada reinkarnasi di Manchu Agung. Bahkan jika ada senjata kekaisaran, akan sulit untuk menutupi kekurangannya. Charlie terdiam. Sesuatu besar akan terjadi. Dan peristiwa besar itu mungkin merupakan bencana, hubungannya terlalu membingungkan, melibatkan pelanggaran hukum, dan alam semesta Manchu Agung akan rusak. Dia mengira itu adalah Ruoxi, atau pedang pembunuh abadi sialan itu. Dibutuhkan keduanya untuk mengetahui rahasia abadi. Yang terbaik adalah mengetahuinya sebelum iblis menyerang lagi, agar tidak terjadi kecelakaan selama perang dan kebakaran di halaman belakang, yang akan menyebabkan banyak sakit kepala. Kamu adalah akar dari Charlie Hong dan 6 jalan. Dong Huang Taixin berkata perlahan, jika kamu dapat mendeteksi lokasi aura mereka, kamu harus memberitahu gerbang Tianxuan sesegera mungkin. Mendeteksi aura, Charlie memandang Dong Huang Taixin, Charlie Hong dan 6 alam sangat mirip denganku. Bisakah lagu peri 9 neter membuat mereka sadar? Secara teori, ya, kata Dong Huang Taixin. Apa yang Anda jungkir balikkan adalah hukum kebenaran dan ilusi, dan yang dijungkir balikkan oleh 6 jalan adalah hukum ruang dan waktu. Charlie Hong adalah yang paling aneh. Meskipun menjungkir balikkan hukum ruang dan waktu, hal itu juga mengganggu hukum reinkarnasi. Lagu peri 9 neter bisa membangkitkan Charlie Hong, itu juga harus tergantung pada siapa yang akan bermain dan apakah itu akan efektif untuk mereka berdua. Lakukan saja yang terbaik. Dong Huang Taixin berdiri, meninggalkan batu peri, dan kemudian menghilang dalam sekejap.
Suara berkabut kembali terdengar, dengan batu peri ini, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Malam itu, Charlie meninggalkan sekte bulan sabit tanpa mengganggu siapapun. Kedua tetua langit dan bumi mengikuti, bersembunyi di ketiadaan, melindunginya secara rahasia. Dua pengawal setingkat kaisar, wajah Charlie tidak kecil, dia melangkah ke langit dan menutup matanya, tanpa menggunakan kesadaran spiritualnya, dan merasakan dengan jiwanya sendiri. Jika Charlie Hong dan 6 jalan berada di dekatnya, mereka akan dirasakan olehnya. Dia adalah akar dari keduanya, dan ada hubungan di antara keduanya. Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti pria berusia 2 atau 3 tahun, terbang di udara, berwarna merah muda dan gemuk, sungguh lucu. Setiap orang yang melihatnya tercengang, lalu mereka memberi hormat kepada orang itu. Semua orang tahu bahwa Charlie telah kembali ke masa mudanya dan dapat bercita-cita ke alam surga pada usia 2 atau 3 tahun. Pada titik tertentu, dia meninggalkan dunia biksu dan memasuki dunia fana. Ketika dia melewati sepotong langit dan bumi, dia membuka matanya. Di bawah ini adalah sekelompok gunung, tempat dia dan Yasmin pertama kali bertemu. Disinilah dia membuka Amaterasu. 300 tahun telah berlalu, dan semuanya masih berantakan. Batu-batu yang berserakan telah lapuk selama bertahun-tahun dan berangsur-angsur berubah menjadi ketiadaan. Charlie mengusap hidungnya dan tersenyum sedikit malu. Sejauh ini, hanya mereka berdua yang mengetahui hal-hal menakjubkan tersebut. Periode sebab dan akibat di dunia fana telah terjadi dari kehidupan lampau hingga kehidupan ini. Terbang di atas pegunungan adalah batas kerajaan Zhao. Diana adalah putri kerajaan Zhao saat itu. Dia tidak menyukai urusan duniawi dan memulai jalur kultivasi. 300 tahun kemudian, negara ini bukan lagi negara bagian Zhao. Dinasti telah berubah. Negara bagian Zhao sebelumnya telah menjadi sejarah. Dia turun dari langit ke dalam gunung yang dalam. Ada 2 makam berdiri di sana, satu makam ayah Diana dan yang lainnya makam ibu Diana. Di depan makam, kesturi abadi menyala, yang merupakan kekuatan magis para biksu. Tak perlu dikatakan, hal itu dilakukan oleh Diana, dia tidak melupakan orang tua fananya. Charlie melangkah maju, menyalakan 3 batang dupa, dan meletakkannya di depan makam. Dialah yang memimpin Diana untuk mempraktikkan Taoisme dan mengambil putri mereka. Selama pertempuran antar iblis, pria berambut putih menyerahkan pria berambut hitam. Kini putri mereka telah kembali, namun mereka sudah lama tertidur. Jika mereka merindukan satu sama lain, mereka akan berpisah selamanya. Sambil menghela nafas, dia pergi diam-diam dan pergi ke langit gelap lagi. Alam fana tidak lebih kecil dari alam biksu. Ada alam fana yang tak terhitung jumlahnya, dengan peperangan sepanjang tahun, terlalu banyak medan perang, dan mayat di mana-mana. Ketika Charlie lewat, kedua negara yang masih berperang tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Kedua belah pihak melihat ke langit, mengetahui bahwa Charlie adalah makhluk abadi. Terus terang, dunia biksu sulit dipahami oleh orang awam. Dia terbang di angkasa pada usia 2 atau 3 tahun, yang membuat orang terpesona. Setelah jeda singkat, kedua negara kembali berperang dan nyawa manusia menjadi taruhannya. Charlie tidak peduli. Dunia biksu memiliki hukum dunia biksu, dan dunia fana memiliki hukum dunia fana. Dia mendarat lagi di kota kuno di dunia fana. Di kota kuno, ada sebuah taman kecil sederhana dengan kelopak bunga yang beterbangan. Ini adalah taman kecil tempat Starye dan orang suci Isabel menikah. Tragisnya, Starye dibunuh oleh pedang pembunuh abadi pada hari yang sama. Kemudian, pertumpahan darah yang lebih besar terjadi. Charlie Hong, Lana Chu, dan Safia tewas dalam pertempuran itu. Dengan derit, pintu kamar kecil itu terbuka, dan seorang wanita berambut putih keluar, dengan penampilan tiada taraf dan wajah kuyuh. Dia adalah seorang biksu, tetapi dia mengenakan pakaian biasa, seperti menantu perempuan biasa, biasa saja, tanpa roh jahat. Wanita ini, tentu saja, adalah orang suci Isabel. 300 tahun telah berlalu sejak bunga layu dan mekar. Dalam satu reinkarnasi, cinta seumur hidup terkubur dan kesedihan seumur hidup tertinggal. Aku tahu kamu akan berada di sini. Charlie tersenyum sedikit. Suatu hari, dia akan kembali. Isabel menggulung rambutnya, tidak peduli berapa lama, aku akan menunggunya. Charlie terdiam, menatap Isabel, merasa bersalah. Setelah mencari begitu banyak reinkarnasi, tidak ada reinkarnasi Starye, meninggalkan wanita yang tergila-gila itu membuang waktu hanya menunggu dia kembali. Sambil menghela nafas lagi, Charlie pergi, punggungnya suram.
Dia sangat mirip dengan Isabel. Dia sedang menunggu Starye, dan dia menunggu Safia dan Luna. Berapa banyak orang yang seperti mereka? Meskipun mereka telah kembali ke kampung halaman, tidak ada seorang pun dari masa itu yang hidup dalam ingatan mereka. Di malam yang sunyi, dia memejamkan mata lagi dan bergerak maju tanpa suara, melintasi pegunungan dan melewati dataran, seperti turis dan pengkhotbah, melakukan perjalanan jauh tanpa henti. Jalan yang dilaluinya 300 tahun lalu kini dilalui kembali. Bedanya, yang dia cari saat itu adalah reinkarnasi Manchu Agung, tapi kali ini yang dia cari adalah 6 jalan dan Charlie Hong. Di kota kuno untuk manusia, dia menetap di depan sebuah kedai teh. Dia masih ingat bahwa 300 tahun yang lalu, ada seorang lelaki tua yang menjual teh di sini, yaitu Guru Lingzhen yang meninggalkan dunia budidaya. Saat itu, dia pernah beristirahat di kedai teh ini dan minum semangkuk teh Guru Lingzhen, yang mengakhiri apa yang disebut sebab dan akibat di antara mereka berdua. Kedai teh saat ini masih tua, tapi dia bukan Lingzhen. Dia tahu bahwa dia seharusnya adalah keturunan Lingzhen. Dia dapat mengingat bahwa tidak banyak musuh, seperti Master Lingzhen, Zhah, dan Kingston. Meskipun tahun-tahun telah berlalu, sosok mereka masih melekat dalam ingatannya. Perjalanannya penuh dengan darah dan tulang. Itu adalah tahun-tahun penting yang akan menjadi cerita untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Melihat kedai teh untuk terakhir kalinya, dia melangkah ke langit gelap. Dia tidak kembali ke dunia beku, tetapi masih berada di dunia fana. Dia merasa bahwa Charlie Hong dan 6 jalan akan berada di dunia fana. Yang terjadi selanjutnya adalah perjalanan panjang, dari alam fana Manchu Selatan ke alam fana Manchu Utara, dan kemudian ke ujung utara Manchu Agung, melewati Beizhen Changyuan, dan terus menuju ke selatan. Sayangnya, tidak ada jejak 6 jalan dan Charlie Hong yang terdeteksi. Manchu Agung begitu luas sehingga mencoba menemukan 2 orang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saat malam tiba, ia berjalan menuju lautan luas yang termasuk wilayah Laut Panlong. Hanya ada sedikit daratan dan sebagian besar berupa pulau. Laut di malam hari berkilauan, tenang dan damai. Ada energi jahat. Kedua tetua langit dan bumi keluar dari kehampaan untuk pertama kalinya, berdiri di kiri dan kanan di samping Charlie. Tanpa mereka berdua mengingatkannya, Charlie juga menyadari ada yang tidak beres. Meski tingkat kultivasinya rendah, namun visinya tetap ada. Bagi mereka yang telah membunuh Kaisar Agung, persepsinya tidak akan pernah berada di bawah level kuasi Kaisar Agung. Di bawah tatapan ketiga orang itu, permukaan laut yang tenang mulai melonjak, dan kekuatan misterius dan kuno tiba-tiba muncul. Kemudian, 2 sarkofagus muncul dari gelombang yang bergolak. Mereka diukir dengan tanda kuno, tebal dan dingin. Jalan Kaisar menuju dunia bawah. Tetua bumi mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Lebih tepatnya, Jalan Kaisarlah yang mengarah ke dunia bawah. Tetua langit merenung, melihat lebih jelas, dan dia sudah bisa mengetahui metode rahasia macam apa itu. Charlie tampak tenang dan menatap dalam diam. Itu adalah teknik dunia bawah yang menantang surga yang dapat terhubung dengan dunia bawah dan memanggil makhluk yang kuat. Selama pertempuran antar iblis, Sylvia, untuk menyelamatkannya, menggunakan dunia bawah untuk memanggil kembali Raja Falun yang telah meninggal. Cara yang menghujat jiwa orang mati ini telah terdaftar sebagai teknik terlarang sejak zaman kuno. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada seorang pun yang mau memprovokasi orang mati. Itu pasti setingkat kaisar, tetua bumi berkata dengan santai. Aku lebih penasaran tentang siapa yang menggunakan jalan kaisar menuju dunia bawah, kata tetua langit ringan, dan kesadarannya menyebar, mencari sedikit demi sedikit. Saat keduanya berbicara, tutup kedua sarkofagus itu jatuh, memperlihatkan 2 orang berdiri tegak di dalam peti mati. Sarkofagus di sebelah kiri adalah seorang pria paruh baya dengan sosok tinggi dan rambut hitam seperti air terjun, namun ekspresinya kusam, matanya kosong, dan tampak seperti boneka. Sarkofagus di sebelah kanan adalah seorang pria muda dengan rambut berdarah dan debu bertahun-tahun di bahunya, memancarkan suasana perubahan kuno. Penguasa alam semesta, Kaisar 5 Elemen. Mata bumi tua sedikit menyipit, seolah dia mengenali orang paruh baya dan muda di dalam sarkofagus. Mereka sebenarnya adalah 2 dewa besar dari zaman kuno. Tetua langit menarik napas dalam-dalam, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bertemu dengan Anda kali ini. Kamu telah jatuh ke dalam perangkap. Melihat sekeliling, awan berkabut dan kabut mulai berputar, menutupi langit dan bumi, melawan yin dan yang ciptaan. Ruang yang berbeda. Tetua langit mengangkat alisnya,
sedikit terkejut, kamu berani datang ke Manchu Agung untuk menimbulkan masalah, dan pihak lain benar-benar punya dua masalah. Lama tidak bertemu, ada suara yang berbicara ringan, menatapnya dengan mata tenang. Mendengar ini, kedua tetua langit dan bumi juga melihat ke samping, mengarah ke kekosongan di sisi yang berlawanan. Di antara awan kabur, sesosok tubuh berjalan perlahan. Itu adalah seorang anak kecil, lebih tepatnya, seorang gadis kecil, berusia sekitar 2 atau 3 tahun, bertubuh mungil dan tidak tinggi. Dia memiliki mata yang besar dan mata yang jernih, yang begitu acuh tak acuh sehingga tidak ada yang bisa mengungkapkan emosinya. Ada pola ketuhanan kuno yang terukir di antara alisnya, dan seluruh tubuhnya dibungkus dengan awan ketuhanan yang berwarna-warni. Dia sepertinya datang dari zaman yang jauh, berjalan menyusuri sungai waktu yang panjang, seperti mimpi, tidak mampu menemukan peluang atau memahami sumbernya. Ruoxi. Kilatan melintas di mata penatua bumi, dan dia mengenali siapa orang itu secara sekilas. Bukankah itu Ruoxi? Tidak heran Charlie Hong dan 6 jalan datang ke Manchu Agung. Penatua langit berkata dengan tenang, sepertinya kali ini, itu pasti karena dia. Ruoxi tetap diam, menatap Charlie dengan sepasang mata acuh tak acuh. Charlie terdiam dan menatapnya dari jauh, tidak senang atau sedih. 300 tahun kemudian, dia masih belum dewasa, sama seperti saat itu. 300 tahun kemudian, dia kembali ke masa mudanya dan kira-kira seusia dengannya. Adegan ini sangat aneh. Baik Ruoxi maupun Charlie berusia 2 atau 3 tahun, dan ekspresi mereka tenang. Sebab akibat di antara keduanya pasti sudah lama sekali. Tidak jelas, sebab akibat itu belum terselesaikan, dan sudah terjerat selama bertahun-tahun. Alangkah baiknya jika mereka menikah saat masih bayi. Tetua langit mengelus jenggotnya dan mengatakan ini. Mereka telah menjadi pasangan sejak mereka masih muda, dan saya sangat optimis tentang mereka. Tetua langit menepuk pundaknya dan berkata dengan serius. Bukankah kita menjadi terganggu dengan pembicaraan seperti ini? Dungeon terbatuk-batuk, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Itu benar. Tetua langit berkata dengan serius, menatap ke arah Ruoxi, dan berkata dengan tenang, "Nak, siapa kamu? Aku meremehkanmu." Namun, apa yang dia katakan bukan kepada para tetua langit dan bumi, tetapi kepada Charlie. "Apakah kamu pernah meremehkanku?" Charlie berkata dengan tenang. Dia tidak mengatakan ini pada Ruoxi, tapi pada pedang pembunuh abadi yang mengendalikan Ruoxi, mengetahui bahwa pedang pembunuh abadi ada di dalam tubuhnya. Untuk pedang pembunuh abadi, dia sangat membencinya, kebencian yang menyayat hati. Justru karena itulah Safia merasa bersalah bahkan sampai mati. Itu juga yang menghancurkan David Chen, nenek moyang tubuh suci kuno. Ini adalah hutang darah yang sangat besar, dan dia selalu mengingatnya sepanjang waktu. Ada juga kaisar wanita dalam konsepsi artistik giok kaisar yang juga dipenggal olehnya. Pasukan kaisar dikalahkan dan tubuh kaisar menemui akhir yang gelap. Hari ini, abu kembali menjadi abu, dan tanah kembali menjadi bumi. Ruoxi mengangkat tangannya, membentuk segel dengan satu tangan, dan membuka segel kaisar 5 elemen dan penguasa alam semesta. Setelah segel dipasang, mata kosong kaisar 5 elemen dan penguasa alam semesta bersinar dengan cahaya gelap, dan mereka memutar leher mereka dengan kaku. Jalan kaisar mengarah ke dunia bawah, tetapi Ruoxi tidak memberikan keduanya emosi. Terus terang, mereka adalah dua senjata pembunuh. Namun meski begitu, tekanan dari kedua dewa besar ini umumnya tidak kuat. Mereka berada di puncak kuasi Kaisar Agung dan keduanya keluar dari sarkofagus bersama-sama dan mendarat di tanah. Ruang berbeda yang mereka injak bergejolak. Dunia aneh menjadi redup karena tidak terblokirnya, dan dunia bawah serta guntur terkoyak satu demi satu. Pedang pembunuh abadi terwujud di tangan Ruoxi, dan bermandikan cahaya peri warna-warni. Auranya bahkan lebih kuat daripada penguasa alam semesta dan kaisar 5 elemen. Artinya, 3 lawan 3. Kedua tetua langit dan bumi juga memutar leher mereka, dan tekanan kuasi kaisar agung langsung memenuhi ruang yang berbeda. Nak, santai saja, pedang pembunuh abadi bukanlah lelucon. Tetua langit menoleh dan melirik ke arah Charlie. Jangan takut dengan pertempuran, kata Charlie ringan, dan ada juga pedang peri di tangannya. Pedang ini diukir dengan pola kekaisaran kuno, memiliki kebangkitan kekuatan kekaisaran dan beresonansi dengan garis keturunan Charlie, terjalin dengan kekuatan yang menakutkan. Benar, yang dipegang Charlie adalah pedang Suanyuan milik Kaisar Chu. Ketika dia kembali ke masa mudanya, Kaisar Chu menyembunyikan pedang Suanyuan di tubuhnya. Hanya gerbang Tianxuan yang tahu tentang ini.
Tujuannya adalah untuk melindungi Charlie. Dia adalah seorang variabel dan memiliki hubungan yang baik, tetapi dia tidak dapat membuat kesalahan karena kelalaian. Justru karena dia membawa pedang kaisar maka kedua tetua langit dan bumi terbebas dari tekanan. Fakta membuktikan bahwa Charlie dan pedang Suanyuan memang merupakan mitra yang baik. Bersama-sama, mereka membunuh Kaisar Agung 300 tahun yang lalu. Kali ini, kekuatan pedang kekaisaran Suanyuan meningkatkan kekuatan tempurnya. Hasilnya, dengan hanya tingkat kultivasi tingkat surga, auranya lebih kuat dari dua tetua langit dan bumi, dan setara dengan pedang pembunuh abadi milik Ruoxi. Pedang Suanyuan. Pedang pembunuh abadi bergetar, dan suaranya dingin sampai ke tulang, seolah-olah ada hubungannya dengan pedang Suanyuan, dan energi pedang warna-warni meluap. Pedang pembunuh abadi. Hal yang sama berlaku untuk pedang Suanyuan. Niat membunuh kaisar terungkap dengan jelas. Mari kita mulai. Tetua langit dan bumi mendengus dingin, dan bergandengan tangan untuk bertarung. Penatua langit berhadapan dengan penguasa alam semesta, dan penatua dunia berhadapan dengan kaisar 5 elemen. Dia mengangkat tangannya untuk membunuh para dewa, dan kekuatan magisnya yang tak tertandingi sering muncul. Tubuh penguasa alam semesta dan kaisar 5 elemen gemetar hebat. Yang satu memegang tombak dan yang lainnya memegang pedang dewa. Pertempuran pecah, 2 lawan 2, tingkat kuasi Kaisar Agung melawan tingkat puncak kuasi Kaisar Agung. Pemandangannya sangat besar, kekuatan pemusnahan dan kekuatan penghancur menari bersama, mengoyak ruang asing. Jika orang bijak melangkah ke dalamnya, dia juga akan mati. Debu menjadi debu menjadi debu, dendam antara kau dan aku akan diselesaikan hari ini. Charlie memegang pedang Suanyuan dan langsung menuju pedang pembunuh abadi milik Ruoxi. Ruoxi naik ke langit dalam satu langkah dan mengayunkan pedangnya untuk menciptakan sungai peri berwarna-warni. Charlie begitu kuat sehingga dia menantang langit dan menggunakan kekuatan pedang kaisar untuk menggabungkan ribuan teknik rahasia. Dengan satu pedang, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Pedang pembunuh abadi bertabrakan dengan pedang Suanyuan, memicu percikan terang, dan lapisan riak jalan kaisar menyebar ke segala arah, menyebabkan ruang yang berbeda berdengung. Keduanya langsung terbang ke langit, bertarung dalam formasi, dan langit runtuh dan bumi hancur. Di satu sisi, Ruoxi sedang menginjak formasi pembunuhan abadi, dengan penglihatan besar di punggungnya, dan setiap pedang yang dia pukul dapat membelah langit dan bumi. Di belakangnya, sosok ilusi muncul. Dia adalah seorang wanita. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi dia hanya bisa melihat kecantikannya yang tak tertandingi, menghadap ke orang-orang biasa. Itu adalah roh pedang dari pedang pembunuh abadi. Mengandalkan Ruoxi, Dharma muncul. Di satu sisi, Charlie menginjak formasi langit, kepalanya tergantung di langit berbintang yang luas, dan punggungnya berada di alam kekacauan. Ada banyak fenomena aneh yang terjalin di dalamnya terik matahari runtuh, seolah langit dan bumi terbuka untuk pertama kalinya. Di belakangnya juga terdapat sosok ilusi, dengan sosok agung, sekuat gunung, memandang rendah dunia, dan mengguncang dunia. Itulah jalan Kaisar Suanyuan, yang berkumpul menjadi bentuk manusia, yang disebut fase Tao. Keduanya berusia sekitar 2 atau 3 tahun, sama-sama tinggi, dan bahkan senjata yang mereka pegang termasuk yang terbaik di dunia. Pedang pembunuh abadi telah memotong senjata kaisar dan menodai darah kaisar. Pedang Suanyuan, senjata kekaisaran kaisar yang paling kuat, juga telah ternoda oleh darah kaisar. Dua senjata tiada taraf, dengan kekuatan dan pencapaian yang sama, bertabrakan berulang kali, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap yang lain. Namun pertempuran antara mereka berdua menyebabkan bencana besar bagi kedua tetua langit dan bumi. Dengan kekuatan kekaisaran yang begitu besar, bahkan kuasi Kaisar Agung pun sulit untuk melawan. Mereka yang menderita bersama adalah penguasa alam semesta dan Kaisar 5 elemen. Itu adalah tubuh yang terhubung ke dunia bawah, dengan atau tanpa emosi, seperti boneka. Kekuatan tempurnya tidak sebaik puncaknya, dan tubuh dewanya telah terkoyak lebih dari sekali. Melanjutkan kali ini bukanlah cara yang tepat. Pedang pembunuh abadi terlalu aneh. Tetua bumi menjatuhkan Kaisar 5 elemen dengan telapak tangannya dan memandang tetua langit, aku ingin menerobos ruang aneh ini. Pertarungan kelompok adalah jalan yang benar. Kita sedang mencari sumbernya. Kita perlu waktu, kata Tian Lao, mengambil langkah ke langit, menghindari tombak penguasa alam semesta, membalikkan tangannya dan membuat lubang berdarah di dada penguasa alam semesta. Jika aku tahu lebih baik, aku akan meminta Dewi untuk meminjamkan senjata kekaisaran. Tetua bumi menghela nafas.
Kita meremehkan pedang pembunuh abadi dan sebenarnya membawa dua dewa besar dari dunia bawah. Tetua langit menggelengkan kepalanya dan menyerang dengan lebih ganas. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa penguasa alam semesta dan kaisar lima elemen tidak dalam kondisi puncak, jika tidak, mereka akan jauh dari lawannya dengan kekuatan bertarung mereka. Dewa besar manapun dari zaman kuno akan kejam, sebanding dengan dewa pedang di surga, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Di kehampaan, darah telah dicurahkan, sebagian berwarna emas dan sebagian berwarna-warni, saling serang saat jatuh. Charlie berlumuran darah. Meskipun tubuh suci berusia 2 atau 3 tahun itu dilindungi oleh pedang Xuan Yuan, tubuh itu masih pecah dan darah suci muncrat. Pedang pembunuh abadi sangat aneh sehingga dapat memotong senjata kaisar, tetapi juga mengabaikan perlindungan senjata kaisar. Bekas luka yang ditimbulkannya sangat sulit untuk disembuhkan. Namun, Charlie juga memenuhi reputasinya dan berusaha keras. Pedang pembunuh abadi milik Ruoxi juga rusak. Dia mengabaikan senjata kekaisaran, tapi juga takut. Salah perhitungan yang serius. Telah terjadi di Sekte Bulan Sabit lebih dari sekali. Ia hanya mengetahui bahwa Charlie dijaga oleh dua kuasi Kaisar Agung, tetapi ia tidak mengetahui bahwa Charlie menyembunyikan senjata kekaisaran di tubuhnya, dan itu adalah senjata kekaisaran pedang Kaisar Xuan Yuan. Seharusnya kemenangan pasti, namun ternyata pertarungan berjalan imbang. Ini adalah ruang yang berbeda. Dalam lingkup Manchu Agung, setelah ruang yang berbeda itu rusak, ia tidak hanya akan menghadapi ratusan kuasi Kaisar Agung, tetapi juga 8 senjata kekaisaran Jidao, pertarungan kelompok telanjang. Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Kata-kata Charlie nyaring dan sangat dingin. Darah suci dan kekuatan kekaisaran terjalin dalam serangan putus asa. Setiap kali dia memikirkan konsepsi artistik Safia, Star Ye, David Chen, dan Giok Kaisar, dia tidak bisa menahan amarahnya yang luar biasa. Pedang pembunuh abadi, pedang Xuan Yuan, berlumuran darah mereka. Terserah kamu, teriak Ruoxi dingin dengan pedang pembunuh abadi. Dia mengayunkan pedang dan mengumpulkan kekuatan penghancur untuk menerobos pertahanan kaisar dalam satu pukulan. Namun, sesaat sebelum pedangnya jatuh, mata kusam Ruoxi bersinar dengan ekspresi perjuangan, tanpa sadar menolak kendali pedang pembunuh abadi, menyebabkan pedang itu ragu-ragu sejenak. Perubahan halus seperti itu ditangkap dengan sempurna oleh Charlie. Konfrontasi bawah sadar Ruoxi dengan pedang pembunuh abadi sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia dan pedang pembunuh abadi bukanlah pihak yang sama, melainkan musuh. Pedang pembunuh abadi ragu-ragu sejenak, dan semua kekurangannya terungkap. Charlie tidak akan membiarkannya pergi. Dia memotong pedang pembunuh abadi milik Ruoxi dengan pedang yang tak tertandingi. Ditemukan, desis tetua langit, menunjuk ke sisi langit, menyingkirkan lapisan awan dan kabut, dan mengunci asal mula ruang yang berbeda. Charlie, buka ruang yang berbeda, teriak tetua bumi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Charlie telah mengayunkan pedangnya, dan objek yang terkunci pada asal mula ruang berbeda dipotong oleh pedang tirani miliknya. Untuk ini, Charlie juga membayar harganya dan terkena pedang pembunuh abadi. Jika bukan karena perlindungan pedang Xuan Yuan, dia akan dipotong hidup-hidup. Tapi asal-usulnya telah hancur, dan ruang asing ini langsung runtuh. Kabut menghilang, dan semua orang kembali ke laut. Mereka berdiri dalam kelompok 3 orang, berdiri di dua sisi, dan laut yang kuat dipenuhi ombak. Penguasa alam semesta dan kaisar 5 elemen tampak membosankan dan tanpa emosi. Di sisi lain, pedang pembunuh abadi milik Ruoxi tidak bisa menahan cemberut. Ruang yang berbeda telah rusak. Kali ini, bukan 3 lawan 3. Tetua bumi tersenyum, memperlihatkan gigi kuning tuanya dan tersenyum riang. Saya paling suka pertarungan tim, sangat hidup, kata tetua langit sambil tersenyum. Jangan meremehkan negeri ini, kata Charlie dingin. Kamu berani datang ke Manchu Agung, kamu sangat berani. Suara berkabut terdengar, datang dari langit kehampaan, suaranya dingin dan agung. Dong Huang Taixin ada di sini, bersama dengan 9 kaisar Manchu, Dewa Pedang Anggur, Master Alkimia, dan Kaisar Kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan. Ratusan kuasi Kaisar Agung memblokir langit di segala arah, 8 senjata Kaisar terbang melintasi langit, dan kekuatan Kaisar tertinggi berkembang, menyegel alam semesta. Ada tanda mereka pada Charlie. Jika dia tiba-tiba menghilang, gerbang Tianxuan akan menyadarinya. Ruang yang berbeda rusak dan kesempatan muncul kembali. Keputusan sebelumnya sangat tepat. Jika tidak ada senjata kekaisaran di tubuh Charlie, kemungkinan besar mereka bertiga akan mati dan tidak akan mampu mengalahkan pedang pembunuh abadi.
Jalan Kaisar menuju dunia bawah sebenarnya mengundang penguasa langit dan bumi dan Kaisar 5 elemen. Sungguh berani. Dong Huang Taixin mendengus dingin, sepertinya mengenal dua dewa kuno pedang pembunuh abadi ke dunia bawah. Aku benar-benar meremehkanmu, kata pedang pembunuh abadi Ruoxi ringan, ekspresinya acuh tak acuh, dan matanya masih tanpa emosi. Ketika pedang pembunuh abadi Ruoxi selesai berbicara, dia melihat langit dan bumi bergetar secara tiba-tiba. Sebuah lubang hitam di angkasa tiba-tiba muncul, dengan radius puluhan ribu kaki. Di tengah lubang hitam, sebidang tanah sekitar 1000 kaki digantung. Dan pedang pembunuh abadi milik Ruoxi berdiri di tengah-tengah tanah setinggi 1000 kaki. Dengan kata lain, jika ingin membunuhnya, Anda harus melewati lubang hitam terlebih dahulu. Itu adalah bank hitam dari Jalan Kaisar lagi, kata Dong Huang Taixin dengan dingin, mengenali teknik rahasia yang menantang surga ini dan juga mengetahui betapa anehnya itu. Kita meremehkan kekuatan sihirnya. Dewa pedang dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Dengan begitu banyak orang yang melihatnya paling jelas adalah Charlie. Di masa lalu, pedang pembunuh abadi membunuh Charlie Hong, melarikan diri, dan dikepung oleh tentara Istana Surgawi. Pada awalnya, para biksu Istana Surgawi yang tidak mengetahui misterinya hanya berkonsentrasi menyerang dan membunuh, dan banyak dari mereka ditelan oleh lubang hitam, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Pada akhirnya, Charlie lah yang menggunakan roda abadi jalan surgawi untuk menyeberangi lubang hitam dan membunuhnya. Dia menerobos tepi hitam jalan kekaisaran dan membunuh Safia. Namun sekarang, meskipun dia telah mengumpulkan 2 mata roda abadi 6 jalan, dia belum membuka jalan surgawi, dan dia tidak dapat melewati lubang hitam di luar angkasa. Sungguh memalukan, tetua bumi mengumpat secara diam-diam. Ratusan kuasi kaisar agung dan 9 senjata kaisar dihadang oleh lubang hitam. Cobalah dengan senjata kekaisaran. Seorang kuasi kaisar agung tua dari gerbang Tianxuan mengaktifkan cermin Kunlun dan menyapu seberkas cahaya ilahi kekaisaran. Namun, meskipun serangan senjata kekaisaran sangat kuat, itu tidak bisa menggetarkan lubang hitam tersebut. Sebelum bisa menyerang daratan setinggi 1000 kaki, ia ditelan oleh lubang hitam. Bagaimanapun, senjata kekaisaran bukanlah kaisar agung. Jika ada kaisar agung di sini, tepian hitam jalur kekaisaran hanyalah hiasan, dan lubang hitam tidak dapat menghentikannya. Kita bahkan belum dekat. Ruoxi pedang pembunuh abadi membuka sedikit bibirnya dan berbicara dengan samar, dengan keagungan yang tak tertahankan. Ekspresi lebih dari 100 kuasi kaisar agung tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ini benar-benar sebuah ironi yang luar biasa. Kekuatan tempurnya benar-benar ditekan, tetapi karena tepian hitam yang aneh dari jalan kekaisaran ini, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Mereka datang. Charlie, dengan mata sedikit tertutup, berkata dengan tenang. Singkatnya, semua kuasi kaisar agung menoleh dan melihat ke utara dan selatan. Baik di utara maupun di selatan, ada seseorang yang bermanifestasi, berjalan di sungai waktu yang panjang, datang dari zaman yang jauh, kuno dan perubahan-perubahan kehidupan. Mereka semua tampak persis sama, dengan ekspresi kusam, mata kosong, dan tanpa emosi, seolah-olah mereka adalah mayat berjalan. Tapi kedua orang ini begitu kuat sehingga bahkan Dewa Pedang dan 9 kaisar pun sangat takut pada mereka, dan senjata kaisar yang sangat kuat itu benar-benar gemetar. Hukum dunia dibatalkan karenanya, dan alam semesta yang luas di langit juga kehilangan warnanya, dan dalam kegelapan, reinkarnasi padam. Langit bergemuruh dan terbentur, langkah mereka berdua terlalu berat, dan setiap telapak kaki jatuh, seluruh dunia bergetar. Di selatan adalah 6 jalan, dan di utara adalah Charlie Hong. Charlie membuka matanya. Dialah satu-satunya yang hadir yang dapat mengetahui siapa 6 jalan dan siapa Charlie Hong, karena segala sesuatu tentang mereka adalah sama. Kekuatan tempurnya sangat dekat dengan Kaisar Agung. Dewa Pedang bergumam, dan mitos surga meredup di depan kedua orang ini. Keduanya sama kuatnya. 9 Kaisar Manchu juga berbicara, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, berpikir bahwa mereka tidak sebaik Charlie Hong dan 6 jalan. 6 jalan dapat menyerang area terlarang satu persatu, dan Charlie Hong mungkin memiliki tingkat kekuatan seperti itu. Kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan menarik napas dalam-dalam. Menjadi kuasi Kaisar Agung dalam 200 tahun, Charlie Hong sama anehnya dengan 6 alam. Mata Master Alkimia sedikit menyipit, dan kondisi pikiran kuasi Kaisar Agungnya juga terkejut. Mungkin, kamu bisa mencoba memainkan lagu Peri 9 Neter dengan kecapi Phoenix. Tetua Bumi berkata dengan tergesa-gesa,
itu mungkin akan membangunkan mereka berdua. Meskipun berguna, hanya gadis Hong dan Lana Chu yang bisa memainkannya itu. Penting untuk membangunkan Charlie Hong menggunakan kasih sayang. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut. Semua orang berbicara, tapi Charlie Hong dan 6 jalan tidak berkata apa-apa. Sejak keduanya bermanifestasi, mata kusam mereka hanya menatap pedang pembunuh abadi milik Ruoxi, dengan kebingungan kuno di mata mereka. Ditatap oleh keduanya, pedang pembunuh abadi Ruoxi mengerutkan kening lagi. Di dunia ini, satu-satunya orang yang dia takuti adalah Charlie Hong dan 6 jalan. Mereka terlalu kuat dan dia tidak bisa membunuh mereka. Charlie Hong dan 6 jalan terus berjalan, mengabaikan Charlie dan yang lainnya. Mereka juga mengabaikan tepi hitam jalur kekaisaran dan berjalan melalui lubang hitam. Glek, tetua langit dan bumi menelan ludah secara diam-diam. Dewa Pedang Anggur, Dong Huang Taixin, Raja Alkimia dan 9 Kaisar Manchu, semua kuasi Kaisar Agung yang hadir juga langsung terkejut. Apakah Anda ingin menjadi begitu bodoh, melanggar aturan, dan berjalan di lubang hitam seolah-olah Anda sedang berjalan di tanah datar? Bagaimana Anda melakukannya adalah sebuah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Pedang pembunuh abadi Ruoxi tidak lagi tenang, dan ekspresinya sangat serius. Di luar imajinasinya bahwa mereka berdua bisa melintasi lubang hitam jalan kaisar. Kemampuan mereka untuk mencapai langit dan bumi juga telah memberikan tingkat kejutan baru baginya. Cukup ribet kalau hanya satu orang, apalagi 2 orang. Di pinggiran, ada ratusan kuasi Kaisar Agung dan 9 Kaisar tertinggi. Dengan barisan ini, tubuh suci kuno Agung juga akan berlutut ketika datang. Memikirkan hal ini, Ruoxi naik ke langit dengan pedang pembunuh abadi, mencoba menghancurkan langit dan melarikan diri. Ada terlalu banyak orang kejam di Manchu Agung, dan dia tidak bisa mengalahkannya sendirian. 6 jalan dan Charlie Hong juga bergerak, tanpa urutan tertentu, langsung ke langit. Ketiganya seperti 3 cahaya ilahi yang menembus langit luas. 3 atau 2 detik kemudian, langit bergetar, dan terdengar suara gemuruh, seperti miliaran guntur yang menderu-deru, dan bayangan kehancuran terjalin dan menari bersama. Ratusan kuasi Kaisar Agung semuanya mengangkat kepala. Tepian hitam jalan kekaisaran belum dipatahkan. Mereka tidak bisa melintasi lubang hitam di luar angkasa dan hanya bisa menjadi penonton. Apakah ada cara untuk memisahkan Ruoxi dari pedang pembunuh abadi? Charlie memandang Dong Huang Taixin, 9 Kaisar, dan lainnya. Pagoda Raja Abadi dapat melakukannya dengan menghilangkan Jidao. Dong Huang Taixin berbisik, premisnya adalah jika kita bisa melewatinya. Pisahkan keduanya, selamatkan Ruoxi, hancurkan pedang pembunuh abadi, segel Charlie Hong, dan segel 6 jalan. Charlie membuka mulutnya dan kata-katanya sangat singkat. Saya yakin pedang pembunuh abadi dan gadis Ruoxi tidak sama. Ratusan kuasi Kaisar Agung semuanya memandang Charlie, menginginkan jawaban. Sama sekali tidak, nada suara Charlie sangat yakin. Dengan cara ini, pembagian kerja menjadi jelas. Kuasi Kaisar Agung dari gerbang Tianxuan dibagi menjadi 4 tim. Kedua tetua langit dan bumi memimpin satu tim dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan gadis Ruoxi. Aku dan Raja Alkimia memimpin satu tim untuk menekan Charlie Hong. 9 Kaisar Manchu memimpin tim untuk menyegel 6 jalan. Dewa Pedang dan Dewa Pedang Anggur memimpin tim untuk memburu pedang pembunuh abadi. Dong Huang Taixin terus berkata, seperti seorang jenderal wanita di dunia, dia memiliki kekuasaan paling besar di negeri ini. Tidak ada keberatan dari kerumunan, dan mereka ditempatkan di 4 arah di langit. Masing-masing pihak memiliki lusinan Kaisar Semu, dan masing-masing pihak juga memiliki 2 tentara Kaisar. Charlie dan Dewa Pedang berdiri dalam satu tim, memegang Kaisar Pedang Xuanyuan, menatap langit gelap, selalu siap untuk bergabung dalam pertempuran dan membunuh pedang pembunuh abadi. Dewa Pedang dan Dewa Pedang Anggur menoleh dan menatap Charlie yang berusia 2 atau 3 tahun. Entah kenapa, saat berdiri di sampingnya, aku merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya ada bayangan Kaisar abadi pada dirinya. Seseorang jatuh. Ketika mereka berdua kesurupan, Tetua Langit dan Bumi berbicara satu demi satu, membawa mereka berdua kembali ke dunia nyata. Semua orang melihat ke atas dan melihat 2 sosok jatuh ke dalam ketiadaan. Itu bukanlah 6 jalan penguasa alam semesta dan Kaisar 5 elemen, yang berubah menjadi abu saat mereka jatuh. Setelah itu, ada cahaya peri yang cemerlang, yaitu pedang pembunuh abadi milik Ruoxi, jatuh dari langit. Seluruh tubuhnya redup, dan tubuhnya berlumuran darah, setiap helainya menyilaukan. Dia,
penguasa alam semesta, dan Kaisar 5 Elemen berperang melawan Charlie Hong dan 6 Jalan, tetapi mereka dikalahkan sepenuhnya dan kalah dalam serangan tiada taraf dari keduanya. Karena kekalahannya, lubang hitam jalan kekaisaran berdengung, dan lubang hitam di angkasa berkumpul dan menyusut, menjadi sangat tidak stabil hingga akhirnya meledak. Sekarang, para dewa dan para dewa bergabung dengan banyak kuasi Kaisar Agung untuk mengaktifkan senjata kekaisaran Menara Raja Abadi dan menyapu cahaya abadi Kaisar. Jika terkena pedang pembunuh abadi Ruxi, 1 orang dan 1 pedang terpisah di tempat. Keempat tim bergerak, lusinan kuasi Kaisar Agung, termasuk Raja Alkimia, Dewa Pedang 9, dan 9 Kaisar Manchu Agung, naik ke langit bersama 4 senjata Kaisar Ji Dao mereka. Charlie Hong dan 6 Jalan, yang datang untuk membunuh, tertangkap basah. Orang tua langit dan bumi menggantung senjata Kaisar untuk melindungi Ruoxi. Pada saat yang sama, Charlie mengayunkan pedang Suanyuan dan merobohkan pedang pembunuh abadi dengan 1 pedang. Tanpa dukungan Ruoxi, kekuatannya anjlok, dan dalam hal kekuatan tempur, itu jauh lebih rendah dari Charlie. Dewa Pedang dan Dewa Pedang Anggur mengaktifkan cermin Kunlun dan menekannya ke udara. Pedang pembunuh abadi yang hancur berdengung, dan cahaya 7 warna di seluruh tubuh hampir musnah. Lusinan kuasi Kaisar Agung mengambil tindakan bersama dan menggunakan segel penentang surga, menyegel langit dan memenjarakan pedang pembunuh abadi di langit. Kalian benar-benar pantas mati. Pedang pembunuh abadi mengeluarkan suara dingin, bergetar hebat, dan energi pedang annihilation meluap, membeku hingga ke tulang. Kamu pantas mati lebih banyak lagi. Charlie mengambil pedangnya dan melangkah maju, menghancurkan segalanya dengan pedangnya untuk membunuh roh pedang yang tersembunyi di pedang pembunuh abadi. Pedang pembunuh abadi mendengus dingin, dan cahaya peri 7 warna tiba-tiba muncul, memotong segelnya, merobek lubang hitam di angkasa, dan asap masuk. Ia kabur lagi, banyak kuasi Kaisar Agung yang terlihat kedinginan, begitu banyak orang yang menyegelnya, namun ia masih mampu menerobos kurungan, terlalu ganas. Charlie mengerutkan kening, sayang sekali dia tidak bisa menghancurkan pedang pembunuh abadi. Dewa Pedang dan Dewa Pedang Anggur Abadi juga mengerutkan kening. Pedang pembunuh abadi telah melarikan diri. Mencarinya lagi akan sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Dengan keberadaan yang tidak pasti, aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa tidur nyenyak. Jangan khawatir, tekan 6 Jalan dan Charlie Hong dulu. Suara Dong Huang Taixin mendesak, dan itu terdengar sangat merepotkan. Melihat ke atas, itu memang sulit. Lusinan kuasi Kaisar Agung, ditambah 4 senjata kekaisaran, belum bisa mengalahkan 6 Jalan dan Charlie Hong. Meskipun kedua orang itu tampak seperti mayat, mereka sebenarnya orang yang ganas. Mereka bisa mengalahkan senjata Kaisar dengan tangan kosong, dan 9 Kaisar Manchu juga merasa ngeri. Hanya dalam 10 napas, tidak kurang dari 30 kuasi Kaisar Agung telah cacat, dan mereka jatuh dari langit satu demi satu. Tim Dewa Pedang, Peri Pedang Anggur, dan Charlie langsung naik. Di sisi lain dari 2 tetua langit dan bumi, 1 senjata Kaisar dan 20 kuasi Kaisar Agung juga dipisahkan, dan mereka naik ke langit bersama, mengumpulkan kekuatan mereka untuk bertarung dalam kelompok. Ada hampir 100 kuasi Kaisar Agung dan 8 senjata kekaisaran, dan formasinya sangat besar. Kali ini, bahkan mereka yang sekuat Charlie Hong dan 6 Jalan tidak dapat menahannya lagi. Mereka ditindas oleh 8 Kaisar tertinggi dan dilarang oleh kuasi Kaisar Agung. Pada titik ini, amannya dimusnahkan, dan dunia hancur. Ruoxi diselamatkan, 6 Jalan dan Charlie Hong disegel, dan pedang pembunuh abadi yang melarikan diri, yang hampir dilenyapkan. Tambahkan lebih banyak segel, mereka terlalu kuat. Sekelompok kuasi Kaisar Agung tua dari gerbang Tianxuan mengepung 6 Jalan dan Charlie Hong. Segel dipasang pada mereka berdua. Untuk menangkap mereka, 8 senjata kekaisaran dan ratusan kuasi Kaisar Agung dikirim. 6 Jalan dan Charlie Hong duduk dengan tenang, seperti boneka, tidak bergerak, dengan sepasang mata kosong, sangat membosankan dan tanpa emosi. Hanya ketika mereka melihat Ruoxi kecil, mata mereka akan menunjukkan sedikit kebingungan, dan ekspresi mereka juga menjadi menyakitkan. Tidak dapat disangkal bahwa saya masih akan sangat optimis di masa depan. Charlie mendekat dan mendengar kuasi Kaisar Agung menggerakkan bibir mereka. Mereka mendorong dan menarik, tetapi tidak ada yang membantah. Kekuatan 6 Jalan dan Charlie Hong terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan jika Kaisar Agung datang, mereka mungkin mampu bertahan dari 2 serangan. Kembali ke gerbang Tianxuan, perintah Dong Huang Taixin, dan dia adalah orang pertama yang naik ke langit.
Charlie Hong, 6 jalan, dan Ruoxi semuanya ada di sini sekarang. Bersambung.